Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Trio Agung Pamungkas, CGP Angkatan ke-8 dari SD Negeri 2 Ancaran, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kali ini kita akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik dengan rekan sejawat di SD Negeri 2 Ancaran, yaitu dengan Ibu Alis Istiqomah. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Rio. Terima kasih sudah memberikan kesempatan dan memberikan waktunya di sela-sela kesibukan Ibu ya. Beberapa hari lalu kita sudah melaksanakan serangkaian kegiatan supervisi ya Ibu, dari mulai pra-observasi sampai kegiatan observasi terkait pembelajaran yang telah Ibu laksanakan ya. Dimana tujuannya itu bukan untuk menjudge pembelajaran Ibu itu bagus atau tidak, tapi di sini kita ingin belajar bahwa untuk dalam pembelajaran kita harus selalu memperbaiki dan terus memperbaikinya Ibu ya, agar kedepannya jauh lebih baik lagi. Di sini ada beberapa pertanyaan Ibu terkait kegiatan pasca observasi Ibu ya, yang telah Ibu lakukan. Nah, yang pertama nih Bu, apa nih tujuan atau harapan yang ingin Ibu dapatkan setelah atau dalam kegiatan pasca observasi ini? Oh ya, mungkin yang pertama ya, harapan saya di setelah pasca observasi ini, yang pertama tentunya saya mendapatkan umpan balik dari proses saya mengajar saat itu, apa yang harus saya tambahkan, dan juga apa yang menjadi suatu yang harus saya pertahankan. Nah, agar apa? Agar saya bisa merefleksikan diri untuk pada tahap pembelajarannya yang lebih baik lagi dari hari ini. Setelah melaksanakan Ibu dari kegiatan pra-observasi, lalu kegiatan observasi, sekarang melaksanakan kegiatan pasca observasi ini, bagaimana nih perasaan Ibu Alis sendiri ketika adanya yang mengawasi atau ada yang mensupervisi Ibu Alis dalam kegiatan proses pembelajaran itu ya? Tentunya kan pasti akan berbeda jika Ibu mengajar itu sendirian tanpa diawasi atau dilihat oleh orang lain. Iya, betul sekali Pak Trio. Tentu menjadi suatu manusiawi mungkin ya, ketika sesuatu hal atau sesuatu kegiatan yang biasanya dilaksanakan di luar ekspektasi saya sebelumnya. Terus yaitu tadi rasa deg-degan atau rasa cemas, dan ketika pelaksanaan tentu ada rasa grogi ya, karena ada rekan guru atau orang lain yang memperhatikan kegiatan saya. Betul sekali Ibu ya, jadi sangat manusiawi sekali ya Bu ya, dalam kita mengajar terus ada yang melihat, pasti rasa khawatir deg-degan itu pasti saja ada, walaupun kita itu sudah terbiasa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya nih Bu, apa area pengembangan yang Ibu lakukan serta strategi apa nih yang Ibu laksanakan pada kegiatan observasi tersebut? Kegiatan observasi ya, area pada kegiatan pembelajaran tersebut ya. Oke. Waktu itu saya fokuskan ke kolaborasi atau gotong royong, kerjasama dalam kelompok, dan juga rasa percaya diri. Nah, mungkin itu area pengembangannya, dan strategi saya membuat kelompok ya. Materi itu saya kemas strategi pembelajarannya dalam per kelompok. Jadi salah satu area pengembangannya itu adalah dengan adanya gotong royong ya, dan strateginya itu dari kelompok itu sendiri ya Bu. Nah, dari area pengembangan yang Ibu lakukan, menurut Ibu nih, dari skala prioritas keberhasilannya, jika kita berikan skor dari 1 sampai dengan 10, itu berada di nilai berapa itu? Sepertinya kalau yang saya rasa itu di angka 7 Pak. Karena saya lihat masih dominan yang aktif gitu, yang mampu berkolaborasi hanya anak-anak itu saja. Nah, sedangkan yang setiap harinya memang dia lebih pasif dan masih perlu bimbingan untuk berkolaborasi, itu masih tetap seperti itu.
untuk skala prioritasnya Ibu ya, itu Ibu memilih memberikan nilai 7. Dari kendala Ibu, pasti kan Ibu memberikan nilai tersebut pasti ada alasan tersendiri Bu ya. Jadi apa kendala dan penyebabnya Ibu sehingga Ibu memberikan nilai yang seperti itu? Mungkin kendalanya yang pertama karena materi pelajaran yang disampaikan itu merupakan materi baru bagi anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu kosakata anak-anak yang masih terbatas. Jadi ketika saya memberikan beberapa contoh kalimat, anak-anak itu masih bingung itu artinya apa. Karena sebagian besar anak-anak saya itu di rumahnya menggunakan bahasa Sunda. Sedangkan saat itu pelajarannya bahasa Indonesia, yang mau tidak mau saya harus menggunakan bahasa Indonesia. Begitu. Ya betul itu. Jadi ini menjadi sebuah dilema juga ya bagi kita sebagai seorang guru untuk mengajarkan suatu materi yang mungkin bisa dikatakan tidak sama dengan yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari ya dalam penggunaan bahasa. Jadi ini Bu, rencana kedepannya untuk memperbaiki atau membuat pembelajaran yang lebih baik lagi itu seperti apa Bu? Mungkin yang pertama dari media pembelajaran, kemarin kan saya menggunakan visual, menggunakan gambar. Mungkin refleksi untuk kedepannya yang pertama bisa saya dibuatkan sebuah video, ditayangkan video, barangkali anak-anak saya ada yang mampu memahami materinya itu dengan audio visual. Nah, kemudian yang kedua, saya ulangi permainan-permainan kemarin begitu supaya anak lebih memahami gitu, karena tadi materi baru dan juga caranya baru. Jadi anak-anak mungkin harus memahami langkah permainannya, harus memahami materinya, dan itu untuk anak-anak saya saat ini itu adalah suatu tahapan yang cukup gitu ya, cukup membingungkan. Jadi untuk kedepannya saya mengulangi beberapa strategi yang telah saya lakukan dan juga media pembelajarannya lebih bervariasi. Itu sekali dia. Jadi secara tidak langsung Ibu itu nanti akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, karena disesuaikan dengan minat dan kebutuhan belajar juga Ibu ya, dari kontennya, proses produknya gitu ya. Nah, untuk melaksanakan kegiatan tersebut Ibu ke depannya, kira-kira nih Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut itu kapan? Insya Allah pekan depan ya, berhubungan dengan materi yang jadwalnya itu. Nah, saat Ibu kan tadi mengatakan akan menyiapkan sebuah permainan, menyiapkan media. Apakah ada orang yang membantu atau yang dapat menginspirasi Ibu untuk membuat media tersebut? Tentu ada ya, tentu ada yang menginspirasi karena saya tidak lepas dari mencari informasi-informasi terkait keberhasilan rekan-rekan saya dalam menjelaskan materi tersebut ya. Kemudian selain itu baca-baca juga dari literasi artikel-artikel seperti itu. Oh iya, jadi banyak sekali ya Bu ya sumber inspirasi yang dapat Ibu dapatkan untuk memperbaiki pembelajaran agar jauh lebih baik lagi. Nah selanjutnya Ibu nih, tindak lanjut ke depannya nih setelah Ibu melaksanakan kegiatan pasca observasi, dimana kan pasca kegiatan observasi tidak hanya dilakukan kegiatan pembelajaran tidak hanya dilakukan pada saat saya melihat pembelajaran yang Ibu lakukan, tapi lebih dari itu. Walaupun tidak dilaksanakan, tidak dilihat, Ibu tetap harus melaksanakan pembelajaran yang jauh lebih baik lagi. Iya, jadi tindak lanjutnya itu ke depan seperti apa Ibu? Pembelajarannya. Mungkin tindak lanjut selanjutnya itu yang pertama tentunya akan membagi kelompok yang heterogen, kemudian anggota kelompoknya tidak itu saja. Nah itu mungkin dari strategi pengelompokan. Yang keduanya dari saya sendiri mungkin akan lebih banyak lagi mencari referensi terkait media-media pembelajaran yang cocok untuk anak kelas 1. Dan yang terakhir mungkin strateginya bagaimana nih menghadapi anak-anak yang saya tahu begitu ya, murid-murid saya. Nah strategi apa yang cocok untuk anak murid saya, dan tentunya tidak lupa meminta umpan balik dari rekan-rekan saya. Betul sekali ya.
Jadi untuk memperbaiki pembelajaran kita harus terus mengintrospeksi diri Iya, dan betul-betul. terus selalu mencari sumber inspirasi. Nah, mungkin itu saja Ibu. Ya, baik, Mas Rio. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tunggu di lain kesempatan. Oke. Dan saya ingin melihat progres perkembangan yang telah Ibu laksanakan. Terima Baik, kasih banyak Ibu. sama-sama.